Mari dukung Rizik Nyapres 2024 buat hiburan segar. Ditulis oleh Ek Hardi di siwa.com. Mohon kali ini jangan menertawakan kelompok sebelah. Mereka juga punya hak mencurahkan isi pikirannya yang stres dan tak masuk akal. Tidak ada salahnya kok. Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif mengatakan Rizik berpotensi untuk dicalonkan di Pilpres 2024. Ini berawal dari Prabowo yang diangkat kembali sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Kemungkinan Prabowo akan nyapres lagi pada pemilu 2024. Dan kita tahu kelompok macam PA212 ini adalah pihak sakit hati yang dikhianati oleh Prabowo. Bagi PA212, Prabowo sudah selesai. Masih banyak kader muda yang layak memimpin negeri ini ke depan. 2024 saatnya yang muda yang berkarya. Slamet mengatakan banyak tokoh muda yang berpotensi untuk dicalonkan pada 2024 nanti. Misalnya Sandiaga Uno, Anies Baswedan hingga Rizik. Banyak tokoh muda ada SUU atau Sandiaga Salahuddin Uno, Wagub DKI Ariza Patria, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gim UAS, Ustadz Abdul Somad, HRS, Habib Rizik Syihab, dan lain-lain, kata Slamet. UAS, Rizik, apa tidak salah nih? Memangnya Rizik masih muda ya? Saya mau ketawa tapi takut tak kebagian sertifikat kafling surga. Bingung dan serba salah. Dilema menghantui, tapi okelah maklum kelompok sebelah ngomongnya kadang kacau balau, bikin otak sedikit shock karena efek kejut. Oke, itu tidak salah. Mereka juga berhak nyapres. Mari kita hargai mereka. Meskipun secara kewarasan ini tidak akan terjadi. Ya iyalah, gimana mau jadi pemimpin? Kena sedikit masalah aja, kabur terbirit-birit ke luar negeri dan menyalahkan orang lain. Orang begini kok diangkat jadi pemimpin? Nanti kalau negara bermasalah, dia tinggal tiarap dan melarikan diri. Apalagi pernah kena skandal yang memalukan. Artinya ini hanya impian aneh dan stres dari pendukungnya. Tidak perlu dianggap terlalu serius. Efek sakit hati akut, ya beginilah kira-kira. Tapi saya malah dukung kalau Rizik diusung jadi capres atau cawapres. Hanya ada dua opsi bagi Rizik, yaitu mendirikan partai sendiri atau diusung oleh partai politik yang sudah ada. Opsi kedua lebih relevan dan masuk akal. Mungkin ada satu partai yang bersedia mengusung orang ini. Ini pun berat, karena sekonyol dan segila-gilanya partai ini tidak mungkin bakal mengusung Rizik yang secara politik tidak bisa dibanggakan. Kalau cuma didukung oleh pendukungnya, sama saja mempermalukan diri sendiri. Seperti yang saya katakan, saya malah dukung Rizik nyapres. Buat apa? Ya buat lucu-lucuan lah, biar kita bisa terhibur dengan tingkah konyolnya. Situasinya mirip dengan saat Rhoma Irama digadang-gadang bakal nyapres pemilu 2014 lalu. Itu saja sudah jadi bahan lawakan yang membuat masyarakat terhibur. Apalagi kalau sampai Rizik benar-benar jadi capres atau cawapres. Tak terbayang ketika pendukung Rizik menyampaikan kualitas seorang Rizik di depan media dengan bangganya. Seorang tamu istimewa yang pernah tinggal di luar negeri dalam waktu lama melalui visa tinggal unlimited. Dijamu pemerintah sana dengan jamuan mewah, biaya hidup di cover, hidup enak layaknya tamu penting. Silahkan nyalon deh, biar publik tahu seberapa hebat orang ini, sekaligus mengetahui melalui observasi siapa yang waras dan siapa yang otaknya masih ditutupi awan surga yang menggiurkan itu. Dan kita bisa tahu partai mana yang harus ditinggalkan dan dijadikan sampah politik. Negara kok buat main-main. Yang jelas, nanti kalau perolehan suaranya cuma 2%, jangan marah apalagi naik darah. Karena merasa dipermalukan atau merasa dicurangi. Logika kelompok ini adalah Rizik mestinya dapat suara minimal 70 hingga 80% karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Pendukung mereka yang khayalnya kacau ini pasti akan menyebarkan isu kecurangan dan memanipulasi yang terstruktur, sistematis, dan masif seperti pemilu lalu. Seharusnya Rizik menang karena dia itu orang hebat atau entah apalah itu, tidak mungkin kalah, pasti curang. Oleh karena itu kita dukung Rizik, tapi harus dimulai dengan keberanian pulang ke sini dan bereskan semua kasus hukumnya hingga clear. Tidak lucu, nyalon tapi masih bergelut dengan kasus hukumnya. Calon pemimpin harus berani dan buang rasa malu. Kita tunggu hiburan konyol kelompok sebelah yang terlalu heboh sanjungannya. Bagaimana menurut Anda?
Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.